Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sayangi rekan-rekan guru-guru hebat semuanya, yang alhamdulillah hari ini kita berkesempatan ibu-ibu semuanya meluangkan waktu untuk kita bersama, untuk saya diseminasi budaya positif dan implementasinya di sekolah TK Islam Bakti 52 Padang Tengah yang kita cintai ini, di mana di sini saya berbagi praktik baik penyebaran pemahaman pentingnya budaya positif di sekolah. Pertama dan utama sekali, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tak bosan-bosannya atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita hingga saat ini masih diberikan nikmat yang tidak terhingga, yang tidak bisa kita menghitungnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, dan sempatnya kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat baginda Nabi besar kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya, diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu guru hebat semuanya, mungkin untuk mengawali acara kita ini, marilah kita isi dengan ice breaking dulu ya. Mau? Mau. Setuju? Setuju. Oke. Mungkin seharian ini tadi kita sudah capek, sudah penat dengan berbagai kegiatan, aktivitas kita ya ibu-ibu ya. Barangkali Ibu Dwi bisa dipimpin ice breakingnya? Siap, Bu. Oke. 1, 2, 3. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha! Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Sekali lagi lebih semangat ya Bu ya. Oke. Buka mulut, tertawa 1 kali. Ha. Buka mulut, tertawa 2 kali. Ha ha. Buka mulut, tertawa 3 kali. Ha ha ha. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu semuanya. Makasih Bu Dwi. Sama-sama, Bu. Oke, baik. Kita awali kegiatan kita ini. Dengan yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi yang mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada anak, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas, dalam intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam prakteknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi di lingkungannya. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan
atau sogokan atau ancaman maupun hukuman. Ya ibu-ibu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai pendidik ini dalam memotivasi anak-anak kita itu kita memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya bisa dibaca Bu Iwan? Bisa Bu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ya. Selanjutnya? Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ya. Yang ketiga bisa sebagai teman. Yang keempat bisa sebagai pemantau. Dan yang terakhir menjadi manajer. Oke, jadi ada berapa posisi kontrol Bu? 5. Ada 5, iya. Posisi penghukum ya. Posisi penghukum ini dimana merupakan penerapan disiplin juga ya. Tapi kalau dulu banyak dipakai oleh para orang tua, para guru. Dengan biasanya kalau penghukum ini nada suaranya tinggi ya, nada suaranya tinggi, matanya melotot, pakai nunjuk-nunjuk. Kamu ini ya terlambat lagi. Ya Bu ya, terasa ya Bu ya. Aku terasa. Saya korban dulu. Oh gitu ya Bu Iwan ya. Guruku dulu. Nah, oke, ya mungkin apa kan kita kan mungkin kalau anak-anak kita kan Abi lagi yang ganggu temannya seperti itu ya. Terlambat lagi seperti itu. Nah itu contohnya ya. Nah namun ibu-ibu semuanya posisi kontrol sebagai penghukum ini sebenarnya kurang bagus ya, dan kalau bisa kita hindari. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai penghukum ini memiliki efek nanti anak sakit hati, ya nggak? Yeah. Sakit hati, bisa nanti dia dendam ya, bisa jadi dia agresif seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Membuat merasa bersalah. Ini yang seperti apa ya ibu-ibu ya? Ini sebenarnya dan seringnya kita ini kata-kata kita ini halus sebenarnya, tidak kasar, cuman menyakiti, membuat anak merasa bersalah kepada kita, kepada orang tua seperti itu. Contoh kata-katanya, ibu sangat kecewa sama kamu. Apa lagi ya kira-kira? Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu, harus ngomong sama kamu? Nah ini biasanya kita dalam posisi membuat merasa bersalah ini apa ibu ya? Kita tidak keras-keras ngomongnya, iya, tidak nunjuk-nunjuk, tidak marah-marah, kata-katanya halus dan kadang susah membedakan ini apa positif atau negatifnya. Sebenarnya dia halus tapi menyakitkan, seperti itu. Contohnya kalau orang tua kamu tahu coba gimana. Dan kita tuh waktu bilang sama anak tuh dekat saja, ya, dekat saja, suara kita lembut, namun memberikan efek anak merasa bersalah telah mengecewakan gurunya, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, kalau posisi kontrol sebagai teman ini kita biasanya dekat sama anak ya, kita akrab, bercanda seperti itu ibu ya. Biasanya menggunakan kata-kata ayolah bantu ibu, ayolah demi ibu, bantu ibu, atau ayo ingat-ingat
ibu sudah membantu kamu apa aja, ini kan berbalas budi. Atau ya sudahlah Budi, nanti ibu yang bantu bereskannya, seperti itu. Nah ini posisi ini ada positifnya apa kira-kira ibu? Anak lebih dekat dengan kita. Iya, anak dekat sama kita, sama guru dekat, akrab tidak seperti takut. itu. Tidak takut, benar. Itu posisi yang positifnya ya. Namun negatifnya ada. Anak tidak hormat kepada kita. Kurang hormat gitu ya bu ya. Iya. Yang Tidak menghargai kita. oh jadi bisa berefek kurang menghargai gitu ya bu ya. Nah, yang jelas kalau efek negatifnya anak tuh tergantung sama kita. Sewaktu-waktu kalau ada kesalahan sama anak itu mengandalkan gurunya, seperti itu. Ada yang diandalkan seperti itu. Jadi ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini biasanya menggunakan konsekuensi dan kesepakatan ya. Dari konsekuensi itu kan memang udah disepakati ya. Contohnya kita memberikan konsekuensi apa ya? Kalau yang umpamanya untuk anak yang terlambat nanti konsekuensinya ngapain, seperti itu. Istilahnya apa bedanya dengan hukuman? Kalau hukuman itu secara langsung, tidak ada kesepakatan, bukan merupakan konsekuensi. Cuman kalau pemantau ini dia menggunakan konsekuensi sehingga perlu dipantau kegiatannya itu. Karena kalau tidak dipantau tidak tahu, seperti itu. Pemantau ini biasanya menggunakan nada suara datar, terus kemudian bahasa tubuh ini formal. Biasanya dengan cara apa saja, enak saja gurunya mengingatkan apa yang telah kamu lakukan, apa peraturannya, kemudian konsekuensinya apa, sudah tahu ya, sudah tahu apa aturannya. Kemudian kalau kita melanggar konsekuensinya apa sudah sama-sama tahu antara anak dan guru, seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, yang sebagai manajer ini dengan ciri-cirinya nada suaranya itu tulus, lembut, bahasa tubuhnya tidak kaku, tidak perlu marah, tidak perlu menunjuk-nunjuk, tidak perlu melotot, seperti itu ya Bu ya. Dan di sini menggali keyakinan kelas, maksudnya anak ini diarahkan untuk mencari solusinya, mencari hal-hal apa yang positif yang diyakini, seperti itu. Diharapkan murid menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, merdeka, serta menguatkan watak atau karakternya. Jadi ibu-ibu semuanya, dari kelima posisi kontrol guru ini, kira-kira yang paling bagus yang mana ya? Sebagai manajer. Iya, sebagai manajer, betul. Nah, karena kalau dalam posisi manajer ini merupakan bagian dari semuanya ya, teman iya, pemantau iya, cuman menghindari penghukum dan pembuat merasa bersalah, iya, seperti itu. Nah, kemudian yang harus kita hindari yang mana Bu-ibu? Sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Oke, iya, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Mungkin apa ya Bu ya, disadari tidak disadari kadang kita seperti itu ya Bu ya, tanpa kita sadari ternyata yang kita terapkan ini kurang bagus. Jadi sama-sama kita sebagai pendidik saling introspeksi diri masing-masing ya Bu ya. Iya Bu. Baik ibu-ibu, sekarang coba kita bahas sama-sama ya ibu-ibu ya, dengan beberapa pernyataan yang saya jawab ini kira-kira masuk ke dalam posisi kontrol sebagai guru yang mana ya? Apa penghukum, apa pembuat merasa bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Yang pertama, jika kata-katanya atau kalimatnya seperti ini ibu-ibu, saya kecewa sama kamu. Pembuat merasa bersalah. Iya.
Oke, betul. Kemudian jika kata-katanya, kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Iya. Kemudian jika kalimatnya ayolah kerjakan demi ibu. Sebagai teman. Oke, sebagai teman. Ternyata pinter-pinter ya. Cuma lewat ya. Semangat saja yang lewat. Nah, sini aja Ndak. Dicoba apa? Cepat-cepatan lagi. Oke, selanjutnya kalimatnya jika kalimatnya nah ya. Apakah kamu mau mendapatkan stikernya? Ini. Dari iya, pemangkal. Oke. Kemudian jika kalimatnya sekarang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Iya. Hebat. Kemudian jika kalimatnya kamu selalu paling terakhir. Sebagai penghukum. Jelas ibu ya. Oke. Kemudian jika kalimatnya kamu tidak akan pernah mendapatkan bintang. Si pembuat merasa bersalah. Ancaman ada. Ibu-ibu perhatikan, kamu tidak akan pernah mendapatkan bintang. Berarti kalau nggak beneran ngerjainnya kan dapat. Nggak pernah dapat. Iya, penghukum. Sebenarnya ibu-ibu dari ekspresi saya bisa tuh. Katanya kemarin yang penghukum pakai nunjuk. Nah, intonasinya keras ya. Seperti itu. Penghukum. Oke. Kemudian berapa kali sih ibu harus bilang sama kamu? Si pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Dekat aja ngomongnya, nggak keras-keras, suaranya nggak keras, nggak melototi, nggak nunjuk-nunjuk, bahkan gini aja. Berapa kali sih ibu harus ngomong sama kamu? Membuat merasa bersalah. Oke, kemudian ayolah ingat, kemarin ibu sudah bantu kamu. Sebagai teman. Oke. Kemudian jika kalimatnya kamu tidak akan pernah berhasil. Sebagai penghukum. Terakhir lagi, apa rencana Ananda dalam penyelesaian masalah ini? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Ternyata mungkin dari contoh-contoh itu bisa ya ibu ya kita memahaminya ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal untuk semuanya maksudnya ya, untuk kepentingan bersama yang disepakati secara tersirat terlepas dari latar belakang suku, agama dan lain-lainnya. Merupakan hal-hal yang diyakini dapat memperbaiki pembelajaran di kelas dan disepakati bersama di kelas. Jadi alangkah baiknya ya ibu-ibu ya, kita dan mari kita praktekkan, mari kita apakan sama anak-anak. Hendaknya kita membuat kesepakatan kelas yang diyakini sebagai hal-hal yang positif. Ini apa ya contohnya ya, kalau keyakinan kelas umpamanya mengenai nilai kebersihan, kira-kira apa ya Bu ya keyakinan kelasnya? Oh iya, oke Bu Dwi, terima kasih. Keyakinan kelas ini dibuat dengan bahasa yang positif ya Bu ya.
tidak negatif. Jadi kalau nilai kebajikannya, itu nilai kebaikannya kebersihan bisa jadi membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya positif ya Bu ya? Iya, seperti itu. Contohnya apalagi ya? Kalau mengenai nilai kemanusiaan atau menghargai, apa kira-kira kata-katanya ya? Positif. Menyayangi teman, gitu ya? Menyayangi teman. Nah, dia menggunakan kata positif, bukannya begini. Tidak mengganggu teman. Kalau tidak mengganggu teman kan? Udah pakai kata tidak, ada larangan seperti itu. Anak yang baik menyayangi teman. Boleh Bu, iya seperti itu. Kemudian ini cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan ini biasanya gimana Bu? Siapa yang menentukan peraturan? Guru seperti itu, sekolah seperti itu. Tapi kalau apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan bersama. Iya, kalau keyakinan kelas ini sudah disepakati secara bersama, begitu. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan secara keseluruhan. Nah, kemudian dibuat dalam bentuk positif, ya. Nah, kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian melibatkan seluruh warga kelas. Berarti apakah keyakinan kelas ini cuma untuk anak-anak Bu? Tidak. Seluruh warga kelas berarti guru termasuk ya Bu ya? Kita termasuk. Dulu apa yang telah saya praktekkan kepada anak-anak mengenai keyakinan kelas ini saya Kita tunggu. Balik nanya-nanya sudah. Oke, boleh tolong seperti ini Bu ya. Oke, kemudian saya biar kira-kira belum dari awal ya Bu ya, coba dari awal nanti kita
kita ini aman. Tadi ada? Oke. Oh gitu ya. Benar nggak? Oke. Udah Oke, Pak Is kemarin dengan hasil seperti itu. Nah, kira-kira biar tidak jadi seperti itu lagi kita ngapain ya? Kita sepakati biar kita bermaaf-maafan. Nah, bagus nggak kita kalau menyakiti temannya? Iya, terima kasih baik. Berarti bagaimana kalau kita sepakati semua kita saling menyayangi? Setuju? Setuju? Nah, kalau sudah semua kita saling menyayangi, berarti apakah akan terjadi lagi nanti apa namanya ini? Kita tulis ya. Oke, Ibu Guru bantu tulis ya. Boleh. Bagaimana kalau hari ini kita nulisnya pakai spidol warna-warni? Oke ya. Kita pakai warna apa dulu ya? Ya. Kita bikin ya, Ibu bantu tulisnya ya. Oke. Nomor 1 berarti nomor 1. Apa tadi? Sepakat kita tadi apa ya? Apa sana? Saling menyayangi. Apa? Apa tadi katanya? Saling menyayangi. Coba diucapkan sama-sama. Saling menyayangi. Sekali lagi. Saling menyayangi. Nah, sekarang dicoba. Kami semua saling menyayangi. Oke, kami semua di kelompok B2 ini saling menyayangi. Di kelompok B2 ini saling menyayangi. Mbak Im sayang nggak sama Pak Is? Sayang. Omi sayang nggak sama Bu Guru? Sayang. Nilai sayang nggak sama Zita? Semuanya kita saling menyayangi. Oke, Ibu bantu tuliskan. Masya Allah. Oke, sudah kita pintar ya. Iya, kita pakai spidol yang warna apa lagi ya? Warna hitam, boleh. Mana warna hitamnya sih? Oke, kita tuliskan ya. Nomor berapa? 3. Apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Udah 3 kesepakatan itu ya Bu ya. Kita skip. Boleh. Kemudian Mami kemudian kita mau bikin lingkaran. Anak-anak sekarang coba dilihat kira-kira alat-alat di sekeliling kita. Kira-kira ada alat apa ya yang bisa kita membantu bikin lingkaran ya? Coba dilihat alat-alat kita kira-kira apa ya yang bisa kita yang membantu kita membuat lingkaran. Coba dilihat di situ. Botol ada bentuknya lingkaran? Ada. Berarti bisa untuk bikin lingkaran ya? Untuk cangkir. Oh cangkir. Makasih. Apa ada cangkir kita? Baik. Minta tolong cangkir kita buat sini baik. Membuat lingkarannya. Siap kita. Kertas warna sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan pilihannya. Itu
bagiannya baik. Kemudian Mbak Im, Bu Guru boleh minta linknya. Terima kasih. Apa nak? Boleh Bu Guru nempel di sini? Boleh? Boleh. Makasih Mbak Im. Bu Guru juga mau. Belum. Oke. Boleh dikasih apa dulu ya? Apa dulu ya Fatih ya? Ini kan biar nggak lengkap filmnya kemana-mana. Oke. Oh, Masya Allah, Nazril. Sayang, kakaknya mau dikasih nama dulu. Ya kan? Oke. Macam-macam sesuai dengan kreativitas anak masing-masing. Yang jelas ada namanya. Boleh. Ayo. Nadim sudah. Nadim sudah. Ayo. Nazril, bentuk apa itu Nazril? Bentuk kelinci, Masya Allah. Kelincinya bagus loh. Ini siapa? Aska. Mirip juga sama Bunda Nazril. Sudah dikasih kan itu Aska? Sudah dikasih kan? Masya Allah. Iya. Ayo teman-teman. Mbak Em sudah, Nazril sudah, Aska sudah, Nadim sudah. Ayo. Ya, siapa lagi yang mau menempel? Oke, silakan mau menempel. Oke, di sini. Apa silakan? Tulisannya ke bawah biar Ina bacanya nanti begini ya. Ini apa ya? Betul nanti ya. Ternyata anak-anak ini senang, asik jika kita beri kesempatan, kebebasan, Sila sudah. belajar Fatih mereka itu sudah. yang menyenangkan. Fahmi sudah. Ya, silakan. Husna sudah. Ningrum sudah. Silakan ditempel. Mau ditempel di mana, Rahman? Kok bisa nggak muat? Apa tulisannya nanti tertutup. Sini. Nempel-nempel di sini nggak apa-apa ya. Oke, ini siapa nih? Rafif, Masya Allah. Iya, Rafif. Boleh, silakan. Boleh. Ayo, membuat sesuatu dan tempatnya. Saling menjayai, merapikan alat atau mainan setelah digunakan. Silakan mau di mana? Udah ditempel. Wah, semangatnya luar Jadi biasa. harapannya apa-apa yang sudah disepakati, apa-apa yang sudah diyakini menjadi keyakinan kelas itu lebih enak diterapkan bersama, lebih mudah diingat, lebih mengena kepada anak-anak. Jadi setelah selesai kertas ini kita tempel. Jadi kalau suatu saat ada anak-anak yang lupa bisa kita ingatkan ya Bu ya, dengan kita kasih ingatan apa kesepakatan kelas kita, di mana tulisan kesepakatan kelas kita. Kita lebih membuang sampah pada tempatnya. Silakan ditempel. Ayo silakan ditempel.
Faiz, ada Nazril. Nah, keyakinan kelas kita ada Nazril, ada Fatih, ada Bu Guru, Bu Marse, ada Rahman, ada Aska, ada Ansaran, ada Ningrum, ada Rafif, ada Baim, ada Razita, ada Isna, dan terakhir ada Sila. Sudah tadi Sila ada ya Ningrum. Di sini Ningrum. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Hebat. Tangan dulu. Oke. Kemudian teori motivasi ya. Dian Gosen dalam bukunya Tekstur School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar diri sendiri, seperti itu ya Bu ya. Kenapa? Karena ya melakukan disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik, belum intrinsik, belum dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau tidak dapat penghargaan, tidak dilakukan. Atau kalau sudah tidak ada penghargaan, tidak ada imbalan, sudah tidak semangat lagi. Iya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, baru untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira dari ketiga teori motivasi ini, kira-kira mana yang terbaik, Bu? Yang nomor 3. Sepakat, Bu? Sepakat. Iya, betul. Karena yang nomor 3 ini udah motivasinya dari dalam diri sendiri, ada kesadaran dari dirinya sendiri, tidak motivasi dari luar, dari orang lain, seperti itu. Oke, kemudian kita nah, kenapa dari yang terdahulu tadi perlunya kita mengerti, memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, bahwasanya manusia ini mempunyai kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup apa contohnya ya? Makan. Karena dia lapar. Ya, barangkali apa ya dia kebutuhan pokok ya ya. Iya. Kan perlu makan, perlu tempat tinggal, perlu pakaian, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian kenapa kita ini disuruh menghindari menghukum, membuat merasa bersalah, namun kita lebih diarahkan, lebih bagusnya ke manajer, paling tidak ke pemantau atau sebagai teman. Nah, itu ya karena anak ini barangkali memang butuh kasih sayang dan rasa diterima, perlu dimengerti, perlu diberi perhatian, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan, artinya pengakuan atas penguasaan mereka, seperti itu. Kemudian perlunya adanya kebebasan. Kemudian bahwasanya anak ini juga perlu kesenangan. Oke, kemudian kita masuk ke segitiga restitusi.
Restitusi adalah proses penciptaan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam masalah mereka, ya, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ciri-ciri segitiga restitusi. Nah, restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, tidak ada orang yang luput dari kesalahan seperti itu. Jadi belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itu kita jadikan hal-hal yang positif untuk pembelajaran ke depan. Oke, kemudian ciri-ciri segitiga restitusi selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan ya Bu ya. Jadi hubungan kita tetap baik-baik saja, ya, tidak istilahnya anak tidak benci sama kita, tidak dendam sama kita. Nah, kemudian merupakan tawaran bukan paksaan. Nah, tapi kalau dengan hukuman kan harus dipaksa itu ya. Atau kalau dengan konsekuensi, Aturan. udah sepakat tadi dengan aturan, ya terpaksa. Cuman kalau restitusi ini bukan paksaan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi diharapkan dari dirinya sendiri, dari intrinsik. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang melatar belakangi tindakan. Terkadang anak melakukan sesuatu karena ada dasarnya, ada alasannya, ya. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, ya, bukan ke tindakannya yang salah, cuman kita fokus pada perbaikan karakternya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi, ya, artinya tidak mencari-cari kesalahan. Oke, sekarang sesuai dengan segitiga restitusi ini, tahapan segitiga restitusi ini sudah kita praktekkan juga kemarin. Dengan anak-anak kita, ya, anak-anak kita ada Baim dan ada Faizan seperti itu. Bisa kita buka juga ibu-ibu, ya. Kemarin kita praktekkan juga kepada anak kelompok W2 sesuai dengan anak yang saat itu memang sedang mengalami masalah, ya. Itu yaitu Ananda Baim dan Ananda Faizan. Kalau Ananda Baim, ya, waktu itu kebetulan Baim melempar sandalnya si Rafif waktu itu, ya Bu Guru, ya. Fahmi, ya Pak, sandalnya Fahmi ke atap musola kita. Nah, sesuai dengan tahapannya itu, memang yang pertama menstabilkan identitas, ya, ibu-ibu, ya. Jadi kita semua ini akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, penanganan yang kita laksanakan kemarin seperti ini, Bu, ada dokumentasinya, ya. Jadi ketika
ketiga strategi tersebut memang apa ya Bu ya, dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas ini tidak mesti harus dilakukan satu persatu secara kaku, bisa dilakukan sekaligus ya, sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan situasi dan kondisi. Memang kita ada melakukan seperti itu, ada mempraktekkan seperti itu, meskipun kita tuh tidak tahu namanya, tidak tahu bahwa itu merupakan teori restitusi. Nah, dari menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan, karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak bersalah, kita tidak menjatuhkannya, namun bagaimana caranya kita mengubah identitasnya ini menjadi orang yang sukses. Jadi anak tidak terpuruk seperti itu. Karena sebenarnya anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah merupakan anak yang mengalami kegagalan. Nah, dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan kalimat-kalimat yang positif, seperti yang udah kita bahas tadi. Yang saya lakukan di sini juga seperti itu, ibu-ibu. Berbuat salah tidak apa-apa, Mbak Im. Waktu kita tanya-tanya itu kan, nah, kemudian Mbak Im pun juga menjawab. Kemudian kita apa juga, kita sampai bilang juga sama Mbak Im, ibu tidak mencari mana yang salah, mana yang benar. Sekarang ayo kita selesaikan permasalahan kita ini. Seperti itu. Ini kemudian yang tahapan yang kedua, ibu-ibu, apa tahapan yang kedua, ibu-ibu? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Oke. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang menjadi dasar sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon kepada berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, jadi kalau stimulus respon udah pernah ibu kita ya Bu ya, udah pernah kita mempelajari tentang ini ya Bu ya. Nah, ternyata setelah stimulus respon ini ada yang lebih baik kepada, yaitunya teori stimulus yang ini, yang restitusi yang ini ya Bu ya. Dengan kegiatan yang kita lakukan waktu itu, dengan kata-katanya, di antaranya saya bilang sama Mbak Im waktu itu, Mbak Im boleh seperti itu, boleh mempertahankan sifat itu, namun Mbak Im kita harus menambah sikap yang baru, seperti itu.
Karena anak-anak ini, ibu-ibu, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur, ya Bu ya. Jadi kalau anak ini berbuat salah, dimarah, udahlah kita marah-marah ini menghabiskan tenaga juga ya Bu ya, menghabiskan tenaga gunanya marah-marah ini, namun memberikan efek kepada anak setelahnya yang tidak bagus juga. Jadi alangkah baiknya memang dengan mencoba menanganinya dengan cara yang lebih bagus, karena sama saja kita memarahinya pun juga butuh tenaga, dengan menangani dengan yang positif pun juga memerlukan tenaga. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan. Kemudian yang ketiga yaitu apa tahapannya Ibu? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, waktu itu saya tanya juga kepada Baim, bagaimana untuk memperbaiki ini semua, bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini, apa solusinya. Nah, kemudian Baim ingin menjadi orang seperti apa. Nah, kemudian akhirnya Baim mendapatkan solusi dan memutuskan akan bilang pada orang tuanya baik-baik dan meminta tolong untuk mengambilkan sandal itu. Nah, apa dari yang saya lakukan itu memang apa ya Bu ya, memang mengena, memang apa sama anak memang mengena, sama Baim tidak mengena. Akhirnya setelah melewati itu semua, Baim dapat menyelesaikan permasalahannya dengan senang hati dan penuh kesadaran serta tidak takut, mau berbicara kepada orang tuanya, kemudian meminta tolong untuk mengambilkan sandal yang ada di atap. Kemudian nampak ada perbedaan pada sikap Baim yang sudah berkumpul dengan temannya kembali. Yang saya angkat dalam ini ada dua Ibu ya, yang satu lagi si Faizan. Faizan saat itu nangis dan ngambek, nggak mau sekolah karena seragamnya tertinggal di rumah. Padahal kita semuanya, guru kelasnya pun juga sudah bilang bahwasanya hari ini tinggal tidak apa-apa, tidak pakai topi dulu tidak apa-apa. Cuman yang namanya anak-anak tetap nggak mau, tetap nangis dan minta mengajak mamanya pulang mengambil topinya. Apanya sama, prosesnya sama. Yang pertama, stabilkan keadaan dengan cara setelah melihat apa yang telah terjadi ketika anak tidak mau turun dari motor dengan menanya langsung kepada Faizan, apa yang sedang terjadi. Faizan berbuat salah tidak apa-apa, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Kemudian Faizan pun tetap belum mau waktu itu dan mengajak mamanya pulang ambil topi yang tertinggal. Kemudian tahapan yang selanjutnya yang kedua yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Faizan hari ini boleh seperti itu, tapi Faizan harus menambahkan sikap yang baru ya. Kemudian tahapan yang ketiganya baru menanyakan keyakinan kelas. Waktu itu saya tanya kepada Faizan bagaimana untuk memperbaiki ini semuanya, bagaimana caranya
menyelesaikan masalah ini, apa solusinya. Faizan ingin menjadi orang seperti apa. Akhirnya Faizan mendapatkan solusi dan memutuskan akan memeriksa seragam dan barang bawaannya sebelum berangkat sekolah. Akhirnya pun Faizan yang bermain bersama temannya di luar. Ibu-ibu barangkali dalam penyampaian ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Apa penyampaian saya di sini? Kita sudah berdiskusi, kita sudah berbicara bersama ini dalam rangka tidak lain dan tak bukan menambah wawasan pemahaman kita bersama dalam rangka untuk peningkatan bagaimana kita melayani anak didik agar lebih meningkat, bagaimana kita memang mempraktekkan pembelajaran yang berpusat kepada anak. Ibu ya, terima kasih atas kebersamaannya, atas perhatiannya semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.